Hai teman-teman dan para pemirsa, tadi kita telah melakukan sidang perdana terkait dengan perkara nomor 43, yaitu perseteruan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh kita sebagai kuasa hukum dari Dr. Haji Muhammad Amin Rakel melawan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara dan Sekretaris serta DPP PDI. Dan tadi telah dimulai sidang perdananya, tepatnya di tanggal 19 Juli, dan telah dilaksanakan sidang perdananya kaitannya dengan materi dan pokok perkaranya belum diperiksa. Kita masih pada tahapan proses mediasi. Dan untuk sementara ini dilakukan penundaan sampai pada 2 pekan ke depan, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2022. Itu saya kira yang menjadi hal terpenting untuk perkara ini, sehingga jalan sesuai dengan mekanisme hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Saya kira seperti itu. Nah, hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan gugatan kita kali ini adalah terkait dengan laporan DPD kepada DPP. Akhirnya muncullah surat pemberhentian dan pemecatan dari DPP partai terhadap Dr. Haji Muhammad Amin Rakel karena dianggap lalai dan tidak taat perintah partai yang dimintakan saat itu untuk mengundurkan diri secara partisipasi. Akan tetapi itu tidak dilakukan karena yang bersangkutan pun tidak mengetahui apa sebenarnya pokok permasalahan yang dilakukan oleh penggugat, dalam hal ini Dr. Muhammad Amin Rakel. Nah, oleh karenanya itu untuk meminta ketegasan dan kejelasan dari proses perkara ini, dengan jalan terbaiknya Dr. Amin Rakel mengajukan proses gugatan di Pengadilan Negeri Ternate dengan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap yang bersangkutan. Saya kira itu pemirsa yang menjadi pokok permasalahan. Dan untuk selanjutnya nanti kita buktikan di persidangan-persidangan lanjutannya seperti apa, ya kita akan tahu nanti bersama. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke, baik. Silakan, ini konferensi pers, silakan bertanya. Yang menjadi objek gugatan saudara apa di dalam? Yang menjadi objek gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud adalah bahwa apa yang dilakukan oleh DPD, kemudian melaporkan yang bersangkutan ke DPP partai, lalu kemudian keluarnya surat pemecatan terhadap yang bersangkutan, yaitu penggugat Dr. Amin Rakel ini telah memberikan ruang kerugian baik secara material maupun secara immaterial. Oleh karenanya itu saya kira dengan dipecatnya beliau, maka beliau pun merasa kecewa, muncul ketidakpercayaan publik terhadap beliau, sehingga menjadi bumerang bagi kepentingan politik beliau ke depan. Nah, oleh karenanya itu, atas keputusan itu pula, ini membuka ruang kerugian secara material. Yaitu salah satunya, beliau telah melakukan kampanye sampai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula, Dapil Sula Taliabu. Itu dapil berapa ya? Saya kira lebih tahu itu pihak KPU itu dapil berapa, tapi yang jelas Dapil Sula Taliabu untuk provinsi, PDIP bisa melahirkan 1 kursi ke DPR provinsi. Saya kira seperti itu. Masih ada. Silakan lanjut. Tadi tergugat datang ataukah seperti apa? Gimana? Tadi tergugat datang atau seperti apa? Tadi pihak tergugat itu prinsipalnya belum datang. Yang datang diwakili oleh kuasanya, yaitu untuk tergugat 1 dan tergugat 2. Tetapi tergugat 3, 4-nya itu belum datang. Karena mumpung yang bersangkutan ini adalah Ibu Ketua Umum Haja Megawati Soekarno Putri, belum sempat datang, sehingga masih diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk persidangan lanjutan nantinya di persidangan berikut. Mungkin nanti diwakili oleh teman-teman kuasa hukum juga. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa, tapi nanti ke depannya kita bisa tahu di persidangan pekan depan. Saya kira seperti itu. Saudara pengacara, jadi ada pertanyaan. Ini menyangkut dengan internal partai politik. Apa itu? Jadi dengarin dulu pertanyaannya. Setiap partai politik itu ada struktur mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat praktik. Partai politik secara legal SK-nya itu dikeluarkan melalui DPP
atas usulan DPD 1 misalnya Provinsi Maluku Utara terutama adalah. Nah, intinya gimana? Intinya gimana? Ketika klien saudara menganggap dia dirugikan atas pemecatan yang dilakukan oleh DPP, apanya dia dirugikan? Yang dipecat adalah DPP, bukan DPD. Ya, jadi tadi kita telah jelaskan tadi bahwa memang secara material maupun imaterial, klien kita, dalam hal ini penggugat Dr. Amin Rakel itu merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan siapa? Ini DPD yang membuat laporan ke DPP. Kemudian laporannya juga, yang bersangkutan juga tidak pernah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Lalu terus muncul kemudian dia harus dipecat. Nah, ini kan menurut yang bersangkutan dia merasa dirugikan dan tidak tahu menahu dengan persoalan apa yang dia hadapi yang terjadi pada dirinya sehingga dia harus dipecat. Padahal pemecatan tersebut sudah sesuai dengan ADRT partai dalam internal. Iya, memang sudah sempat dilakukan di tingkat majelis komite etik partai. Tetapi yang bersangkutan tidak pernah dipanggil. Ini yang kita tidak tahu persis. Apakah sudah pernah dilayangkan surat atau belum, tapi nanti kita buktikan di saat persidangan lanjutan ini. Saya kira seperti itu. Pak pengacara, apakah selain Pak pengacara ini, Pak Dr. Amin, ini kan sudah dipecat oleh partai politik ini. Iya. Apakah dia telah melakukan upaya hukum secara internal, misalkan mengajukan permohonan ke Dewan Pakar atau apa begitu dinilai? Yang jelas secara internal belum sempat mengajukan. Itu belum sempat mengajukan mungkin, sehingga ke depan ini mungkin akan diajukan, sehingga menunggu proses putusan ini baru seperti apa baru kita lakukan, ajukan permohonan rehabilitasi nama baik. Sehingga ini nanti dibawa di tingkat Munas atau Kongres untuk partai pembahasannya. Saya kira seperti itu. Satu lagi Pak pengacara. Nah, yang terakhir ya. Baru-baru ini kan Pak Dr. Amin ini kan sudah divonis oleh pengadilan dalam hal perkara IT. Apakah putusan dari pengadilan itu juga menjadi dasar dari partai politik atau partai PDP untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dianggap taruhlah misalkan melakukan perbuatan yang dianggap merugikan? Ya, saya kira jadi begini. Saya kira harus dipisahkan bahwa gugatan kita ini bukan dasarnya dari situ. Kita tidak memulai dari situ. Yang kita permasalahkan adalah laporan DPD ke DPP. Nah, menyangkut dengan perbuatan yang terjadi pada beliau, ini adalah upaya beliau untuk menyelamatkan diri beliau. Karena memang ada sebab akibat dari perbuatan itu terjadi. Sehingga ini tidak harus digeneralisir sebagai perbuatan yang memang afiliasinya harus kepentingan politik yang berakibat pada posisi beliau harus dicopot dari anggota DPR. Memang benar, dari hasil pertimbangan salah satunya adalah itu, komite etik partai. Tetapi saya kira ini juga harus dimintai keterangan yang bersangkutan sehingga ini clear. Begitu. Tanggapan beliau seperti apa, supaya tidak menjadi wacana publik yang liar dan asumsi publik bahwa beliau memang bersalah. Saya kira seperti itu. Apa sih poin penting yang menjadi keputusan partai sehingga klien Bapak ini dipecat oleh partai? Poin-poin saya kira itu kita tidak terlalu melihat itu, tapi pada prinsipnya keputusan partai politik terkait dengan klien kita, ini klien kita telah merasa dirugikan. Dan baik secara psikologi, yang saya sampaikan tadi kerugian imaterial dan materialnya terjadi. Sehingga yang bersangkutan ini mengajukan gugatan. Jadi mengajukan gugatan ini bukan semata-mata untuk mempertahankan posisi jabatan dia sebagai anggota DPR, akan tetapi untuk mencari keadilan. Biarkan proses ini pengadilan yang memutuskan sampai memiliki kekuatan hukum yang tetap. Saya kira seperti itu ya. Saya kira clear ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.